A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad. Ingat apa nama tadi ini? Qalqalah, bagus. Qalqalah kecil, sugra ya, kecil sugra. Dan sungguh. Uhiya, telah diwahyukan. Panjang pendek. Kenapa? Karena setelah baris di depan ada waw mati. Ilaika, kepadamu. Wa ilal ladzina, dan orang-orang. Nih wa tinggal dan orang-orang. Ladzi ini panjang pendek. Kenapa panjang? Setelah baris di bawah ada ya mati. Ingat konsepnya, setiap setelah baris di bawah ada yang mati panjang. Min qablik. Kenapa Pak dengungkan di ming? Min qablik. Non mati berarti moko ikhfahal. Ingat, kan ada Pak tulis tuh di depan. Setiap non mati bertemu huruf ikhfahal ki, tasa jindar zar zai sin shin sod dot to zo fa qaf kaf, maka baca dengung. Qablik apa tadi? Qalqala, sebelummu. La in asyrakta. La, ikuti. La in asyrakta. Asyrakta, apabila kamu berbuat syirik. Ikuti Fauzi. La yahbatanna, pasti akan terhapus. Amluka, seluruh amalmu. Wala takunanna, dan kamu termasuk golongan. Minal khasirin, enggak pakai titik. Dari orang-orang merugi. Nah, simak balik. Walaqad, dan sungguh. Uhiya, telah diwahyukan. Ilaika, kepadamu. Wa ilal ladzina, dan orang-orang. Min qablika, sebelummu. La in asyrakta, apabila kamu berbuat syirik. La yahbatanna, pasti akan terhapus. Amluka, seluruh amalmu. Wala takunanna, dan kamu termasuk golongan. Minal khasirin, orang yang merugi. Nah, sekarang ada kata kunci yang harus kita pahami dari ayat ini, yaitu kata-kata syirik. Apa? Asyrak kata tadinya. Syirik. Apa itu syirik? Siapa yang tahu tuh syirik? Syirik perbuatan jahat. Ada lagi yang lain? Jawab aja dulu. Salah atau benar nantilah Pak luruskan. Hah? Nah, syirik ini gini. Kita yakin Tuhan kita siapa? Allah. Tapi kemudian di saat kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, kita juga meyakini ada sesuatu yang hebat. Ada yang sesuatu yang hebat, sama atau bahkan mengatakan lebih daripada Allah. Nah, kalau ada kita meyakini sesuatu selain daripada Allah, sama
atau bahkan melebihkan daripada Allah, itu syirik namanya. Contoh, ada keyakinan misalnya Fauzi kehilangan piti 500.000 atau kehilangan HP kan, nyo datangi dukun. Ketika nyo datangi dukun tuh nak, terus keceknya, cek dukun tuh, wah piti Fauzi ndak jauh hilang dah. Yang ambil tuh orang dakik tuh. Paling-paling enggak 3 rumah jaraknya. Baca caranya nyambi air, bekonya masukkan kerate yang ada mantra-mantra yang tulis di mantra-mantra itu kan. Terus ketika itu nyocalik gerakan kerate tadi, kamarahnya. Nyambu-ambuh dulu, nyambu-ambuh. Tuh. Oh, kau enggak jauh orangnya. Padahal itu merupakan cara untuk mengelabui kita kalau enggak tadi. Bisa jadi ada yang bersekutu dengan setan, memang benar dikasih tahunya, tapi ada juga yang kemudian trik tipu. Ya. Tapi perlu catat, siapa saja yang percaya orang yang seperti itu, walaupun benar adanya, ya, percaya, tapi ketahuilah, ketika mengetahui masa akan datang, masa berlalu, yang kemudian itu ada kaitannya dengan bersekutu dengan setan, itu namanya syirik. Menyekutukan Allah atau sesuatu yang sifatnya mantra-mantra atau meramal lah. Siapa yang pernah melihat orang meramal zodiak? Tahu? Zodiak. Tahu. Siapa patan tahu tuh? Atau mengopi nama istilah. Itu kan meramal-ramal tuh. Itu semacam syirik kalau enggak hati itu. Karena mencari tahu sesuatu yang kemudian akan terjadi atau yang telah hilang, ditakut-takutnya. Kadang-kadang benar, tapi benarnya itu kebetulan benar. Contoh ya, Pak tebak misalnya atar, santalai atar 2 jam setelah kau jatuh. Tahu-tahu iyo kan? Ya, kemungkinan itu bisa benar, bisa tidak. Kebetulan benar. Karena tebak-tebakan lah namanya kan, meramal. Itulah yang kemudian dalam Islam diatur, mengetahui masa akan datang itu hanya Allah. Tidak boleh kita percaya. Kalaupun dia mengatakan sesuatu, itu hanya menebak-nebak kemungkinan salah dan kemungkinan tidak. Nah, satu. Contoh lain. Nah, kita tidak membicarakan siapanya. Yang jelas kalian kalau melakukan itu perbuatan syirik. Apa kata Allah dalam ayat ini? Orang yang melakukan amal syirik, seluruh amal yang telah dia lakukan sebelumnya, Siti, seluruh yang kita lakukan sebelumnya ada pahalanya kan? Kalau itu baik dan Allah ridho, itu akan terhapus semuanya, hilang semuanya, gara-gara melakukan kesyirikan tadi. Jadi jangan anggap remeh syirik tuh. Gara-gara melakukan kesyirik tadi, apa kebaikan yang telah kita lakukan itu hilang semuanya, habis, musnah. Kan di sini jelaskan, layah batanna amaluka, pasti akan terhapus seluruh amalmu, dan wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk golongan orang yang merugi. Rugi ya dia. Awak lapanek pagi-pagi sholat subuh ke masjid, pahala. Terus sholat zuhur bekos pahala loh. Kadang-kadang awak berinfak pahala loh. Tahu-tahu melakukan kesyirikan, itu habis pahalanya. Kalau mati kita dalam keadaan syirik, tidak minta ampun sama Allah sebelum mati, maka pasti neraka jahanam. Kenapa? Karena syirik itu tidak ada ampunannya bagi Allah. Itu pentingnya kita memahami tentang keyakinan terhadap Allah itu jangan didua-duakan. Ada yang kita yakini melebihi, bahkan disamakan dengan Allah, tidak boleh. Ya, jangan samakan Allah dengan sesuatu yang, karena berbuat syirik tadi banyak pahlawana, tapi kalau berbuat syirik hilang gara-gara itu. Saking luar biasanya dosa syirik ini. Jadi jangan main-main dengan dosa syirik ini ya. Hati-hati. Percaya terhadap suatu. Jangankan dukun, dokter saja. Awak anggap dokter yang menyembuhkan penyakit itu syirik itu, tidak boleh. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Dokter itu hanya perantara mengasih resep obat, yang melalui resep obat yang dia ilmui, yang dia tahu ilmunya, bisa jadi sembuh, bisa jadi tidak.
Kalau Allah berkehendak melalui obat bisa sembuh. Ya. Bukan dokternya yang menyembuhkan tapi Allah. Ya, Allah.